Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ananda Yasili Ampriya dan rekan saya Muhammad Unil Abror dari Man 1 Kudus. Kami akan memaparkan presentasi tentang industri kretek dan tokoh penting di baliknya, Haji Muhammad Niti Smito. Langsung saja kita masuk ke tahap pertama dalam presentasi kami. Pada awal abad ke-20, perekonomian Hindia Belanda dikuasai pengusaha Eropa dan Tionghoa, sehingga pribumi sulit berkembang. Dalam situasi ini, muncul Haji Muhammad Niti Smito dari Kudus, yang membangun usaha kretek kecil menjadi industri besar cap Baltika, dan inovasi pemasaran seperti sistem abon, iklan radio, hingga brosur lewat pesawat terbang. Karena keberhasilannya, ia dikenal sebagai Raja Kretek. Tujuan dari penelitian kami adalah memberikan pemahaman tentang peran Niti Smito dalam industri kretek. Kita belajar tentang etos kerja, inovasi, dan strategi bisnis pribumi meski dalam tekanan kolonial. Harapannya, penelitian ini jadi inspirasi kewirausahaan bagi generasi muda. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode historis yang terdiri atas 4 tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahapan ini kami pakai untuk menelusuri keaslian data, menafsirkan hingga merekonstruksi proses industrialisasi kretek dan etos usaha pribumi di masa kolonial. Sumber data yang kami gunakan ada 2. Pertama, data primer yang kami peroleh dari arsip dan peninggalan Baltika, seperti buku administrasi, dokumen legal, sistem abon, foto, hingga materi iklan yang tersimpan di Museum Kretek dan Museum Gusikan. Kedua, data sekunder yang berasal dari studi pustaka berupa buku, jurnal, dan arsip digital yang relevan dengan industri kretek serta peran Haji Muhammad Niti Smito. Sejarah kretek dipelopori oleh Haji Jamhari pada tahun 1880-an. Perubahan besar terjadi di tangan Niti Smito dengan lahirnya merek cap Baltika tahun 1908. Era 1930-an menjadi puncak kejayaan, yakni produksi jutaan batang per hari, diekspor hingga Singapura, menyerap ribuan tenaga kerja, dan menjadikan Kudus sebagai kota industri kretek. Tantangan dalam industri Baltika antara lain krisis global 1929, pajak kolonial, kependudukan Jepang, dan konflik internal melemahkan usaha. Selain itu, wafatnya Niti Smito tahun 1953 menandai akhir kejayaan Baltika. Namun, warisannya tetap hidup, antara lain inovasi, dukungan fasilitas umum, dan semangat perjuangan ekonomi pribumi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah industri kretek bukan hanya sekedar bisnis, tapi juga transformasi sosial ekonomi. Warisan Niti Smito adalah inovasi, adaptasi, dan keberanian melawan dominasi kolonial. Saran yang bisa dipetik dari penelitian ini adalah yang pertama, kembangkan potensi lokal dengan pendekatan modern. Yang kedua, bangun manajemen resiko menghadapi krisis. Yang ketiga, jadikan kisah Niti Smito sebagai inspirasi pendidikan kewirausahaan, serta lestarikan arsip industri kretek melalui digitalisasi. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riset Man 1 Kudus, sikat, bebat, Man 1 hebat.